Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah Inggris kita. Video kali ini akan kita bahas apa-apa saja yang ada dalam kalimat, unsur apa saja yang dapat membentuk kalimat. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi, dan share agar kita dapat berbagi ilmu pengetahuan. Unsur kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan traditional hierarchy of sentence, di mana sentence atau kalimat itu tersusun atas clause atau klausa, phrase atau frasa, word atau kata, letter atau huruf. Sampai di sini sudah punya gambaran kan? Mari kita lihat lebih detail. Klausa dalam bahasa Inggris merupakan unsur terbesar dalam kalimat yang terdiri dari independent dan dependent clause. Independent clause dalam bahasa Indonesia disebut dengan induk kalimat, dan dependent clause dalam bahasa Indonesia disebut anak kalimat. Adapun pola dari keduanya adalah sebagai berikut. Independent clause berpola subjek dan predikat, sedangkan dependent clause berpola konektor, subjek, dan predikat. Contoh, the students are studying English while she is writing, di mana students are studying English adalah independent clause dan while she is writing adalah dependent clause. Contoh yang lain adalah the man is running while the lady is sitting on the park. The man is running adalah independent clause, while the lady is sitting on the park adalah dependent clause. Sekarang kita lanjut ke jenis dependent clause atau anak kalimat. Yang pertama adalah noun clause, di mana klausa tersebut menempati posisi noun pada kalimat. Adjective clause adalah klausa yang menempati posisi adjektif pada kalimat. Dan adverbial clause adalah klausa yang menempati posisi adverb pada kalimat. Contoh noun clause adalah Andy remembers when he visited Jakarta. When he visited Jakarta adalah objek dari remember yang berbentuk klausa. Adapun contoh adjective clause adalah the man whom you met yesterday is my classmate, di mana whom you met yesterday adalah klausa yang menjelaskan kata the man, sehingga dinamakan adjective clause. Adverbial clause contohnya the class is cancelled because the teacher is sick. Because the teacher is sick adalah adverb yang berbentuk klausa pada kalimat. Kita lanjut bagian kedua, yaitu phrase atau frasa. Frasa adalah rangkaian kata yang tidak berpola subjek dan predikat, tetapi berpola diterangkan dan menerangkan. Modifier adalah kata yang menerangkan, sedangkan head adalah kata yang diterangkan. Adapun pola dari frasa adalah modifier diikuti head, head diikuti modifier, dan yang terakhir adalah modifier, head, modifier. Frasa yang pertama adalah noun phrase. Contoh, the student in the classroom. The student adalah head dan in the classroom adalah modifier atas student. Kedua, prepositional phrase. Contohnya in the classroom, di mana in adalah head dan the classroom adalah modifier. Yang ketiga, verb phrase. Contoh always run, di mana run adalah head dan always adalah modifier atas run. Selanjutnya adalah adverbial phrase. Contohnya very loudly, di mana loudly adalah head dan very adalah modifier atas loudly. Yang kelima adalah adjective phrase. Contohnya adalah very smart, di mana smart adalah head dan very adalah modifier yang menjelaskan kata smart. Nomor 6 adalah participle phrase. Contohnya studying English, di mana studying adalah head dan English adalah modifier atas study. Nomor 7 adalah gerund phrase. Contohnya eating fruits, di mana eating adalah head berupa gerund
dan fruits adalah modifier atas eating. Selanjutnya adalah to infinitive phrase, contohnya to study English, di mana to study adalah head berbentuk to infinitive dan English adalah modifier penjelas to study. Yang terakhir adalah exclamatory phrase, contohnya how beautiful, di mana how adalah exclamatory word dan beautiful adalah modifier atas how. Itulah tadi gambaran umum tentang jenis-jenis frasa yang nanti akan dibahas lebih mendalam di video berikutnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang lebih mudah, yakni tentang kata. Kata dalam bahasa Inggris adalah unsur utama pembentukan kalimat, frasa, dan klausa yang lebih dikenal dengan part of speech yang secara garis besar terbagi 3. Yang pertama, the core of sentence atau inti kalimat yang terdiri dari 3 jenis kata. Pertama, kata kerja, contohnya study, run, walk. Kedua, noun atau kata benda seperti Andi, student. Ketiga, pronoun atau kata ganti benda, contohnya I, they, you. Jenis yang kedua adalah modifying word atau kata yang menjelaskan kata lain. Yang pertama, adjective atau kata sifat. Contohnya smart, beautiful. Yang kedua adalah adverb atau kata keterangan. Contohnya very dan loudly. Yang terakhir adalah jenis kata yang berupa relating word atau kata yang menghubungkan dengan kata lain seperti preposition atau kata depan. Contohnya in, to, on. Dan konektor atau kata penghubung, contohnya after dan while. Serta yang terakhir adalah interjection atau kata suruh. Bagian terakhir dalam hierarchy of sentence adalah letter atau huruf yang merupakan unsur dasar pembentukan kata dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang menggunakan aksara Latin yang terdiri dari 26 kata, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Menarik kan? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.